Pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau hasil pengalaman kerja adalah hak setiap individu. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Dasar hukum, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, non-formal, dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Capaian pembelajaran formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal sehingga memperoleh ijazah atau dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan proses penyetaraan kualifikasi tertentu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan layanan publik yang akuntabel dan transparan, Kemenristek-Dikti memfasilitasi upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses melalui penerbitan Permen Ristek-Dikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Implementasi teknis RPL diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Bel Mawa Nomor 123-B-SK-2017 tentang pedoman tata cara penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau. Tujuan RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan formal atau menyetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara, seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan, dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik. Khusus untuk profesi dosen, RPL memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non-formal atau informal dan atau pengalaman kerja untuk disetarakan dengan level KKNI untuk jabatan profesi dosen. Manfaat RPL bermanfaat bagi institusi yang tidak memiliki tenaga profesi yang belum memiliki kualifikasi tertentu. Perguruan tinggi yang kekurangan dosen pada bidang tertentu, sebagai contoh, dapat merekrut praktisi ahli yang belum mempunyai kualifikasi magister. Pada akhirnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada persaingan global yang lebih kompetitif dapat didukung oleh pemerintah dan relevan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Mekanisme pelaksanaan RPL untuk penyetaraan profesi dosen dilakukan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi melakukan kajian tentang kualifikasi dosen, keperluan dosen, instruktur, atau tutor yang memiliki keahlian tertentu atau keahlian langka yang diperlukan oleh program studi, dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu yang relevan dengan kualifikasi yang dituju. Perguruan tinggi menetapkan tim ad hoc senat dan tim ad hoc eksekutif penyelenggara RPL dosen atau instruktur atau tutor. Tim ad hoc senat menetapkan kriteria penyetaraan kualifikasi melalui RPL. Calon menyiapkan kelengkapan dokumen pembuktian CP yang relevan. Tim ad hoc eksekutif melakukan proses asesmen penyetaraan sesuai kriteria yang ditetapkan tim ad hoc senat dan melaporkan hasil asesmen ke pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi melaporkan hasil asesmen RPL kepada senat untuk dilakukan validasi. Atas rekomendasi senat, pimpinan perguruan tinggi menerbitkan SK calon dosen yang telah lolos asesmen. Perguruan tinggi mengajukan usulan penetapan kesetaraan kepada Menteri melalui Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan penyetaraan dosen. Apakah valid? Jika ya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan SK penyetaraan.